Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyo Bagas Pamungkas dari Prodi Manajemen kelas B2. Di sini saya membuat PowerPoint atau PPT tentang teori penawaran untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. Langsung saja masuk ke dalam materinya tentang teori penawaran. Teori penawaran, apa itu penawaran? Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran dan produksi mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal-hal yang mendorong dan menghambat kegiatan produksi berpengaruh terhadap jumlah penawaran itu sendiri. Jadi untuk lebih jelasnya langsung saja masuk ke dalam hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi harga berkorelasi positif dengan penawaran. Bahwa semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Inilah yang disebut hukum penawaran. Jadi, hukum penawaran itu berbanding terbalik dengan hukum permintaan. Jika hukum permintaan, harga berkorelasi negatif dengan permintaan, karena ketika harganya tinggi justru permintaan tidak ada, tapi ketika harganya rendah permintaan semakin banyak. Tapi kalau penawaran ini, ketika harganya tinggi itu justru penawarannya semakin banyak, tapi ketika harganya rendah atau harganya turun itu penawarannya tidak ada atau menurun. Jadi itu aja intinya kalau hukum penawaran. Langsung ke slide selanjutnya tentang schedule penawaran. Bisa kita lihat di sini hukum penawaran berlaku dalam schedule penawaran. Ketika di sebelah kiri harga produk dan sebelah kanan ini jumlah penawaran produk. Kita misalkan harga produk X yang awalnya 500, jumlah penawarannya 0, tapi ketika mulai beranjak ke harganya 2000, jumlah penawarannya naik menjadi 6, dan ketika beranjak lagi harganya naik ke 3000, jumlah penawarannya pun naik menjadi 10. Jadi seperti hukum penawaran tadi, ketika harga produk atau harga suatu barang itu naik, maka jumlah penawaran pun akan naik. Tapi jika jumlah harga barang itu turun, maka jumlah penawaran pun ikut turun. Langsung saja ke slide selanjutnya tentang fungsi penawaran. Sama seperti teori permintaan, di dalam penawaran pun juga ada fungsinya atau rumusnya. Jumlah penawaran barang dipengaruhi oleh harga barang, sama seperti teori permintaan. Jadi di fungsi penawaran ini jumlah penawaran barang juga dipengaruhi oleh harga barang. Jadi, dan tidak hanya itu juga, jumlah penawaran barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang, ada turunannya juga sama seperti fungsi permintaan. Yaitu di antaranya ada harga barang itu sendiri dengan bersimbol P, harga barang lain atau pengganti bersimbol PX, harga input bersimbol PI, teknologi bersimbol T, harapan atau ekspektasi bersimbol HR, jumlah penjual bersimbol JP, dan untuk keterangan contohnya harga barang itu sendiri seperti apa dan faktor-faktor lainnya ini nanti ada di slide selanjutnya yang saya akan jelaskan. Tapi ini nanti kita akan membahas mengenai kurva penawaran terlebih dahulu. Kurva penawaran. Nah, di kurva penawaran ini juga bisa kita lihat penerapan hukum penawaran ya. Ketika harganya 500 tidak ada permintaan. Ketika harganya mulai naik menjadi 1000 ada penawaran 2. Terus ketika harganya semakin naik, jumlah penawaran pun semakin bertambah gitu. Yang harganya 3000 jadi penawarannya naik menjadi 10. Yang P ini harga, yang H ini quantity atau banyaknya barang ya yang ditawarkan. Ini adalah yang disebut dengan kurva penawaran, beda dengan schedule. Oke, next lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, ini tadi yang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang mempengaruhi penawaran
penawaran harga barang itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang sendiri, tapi banyak faktor yang lain. Salah satunya yang pertama ini harga barang itu sendiri. Jumlah penawaran barang itu bisa dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misal jika harga telur ayam meningkat dari 1 kilo 25.000 menjadi 1 kilonya 30.000, maka jumlah telur ayam yang penjual tawarkan akan meningkat juga. Jadi berlaku di hukum penawaran tadi, ketika harganya naik, otomatis jumlah telur ayam ditawarkan juga akan meningkat juga. Jadi ketika harganya naik, jumlah yang ditawarkan naik, tapi ketika harganya turun, maka jumlah yang ditawarkan pun turun, dan jumlah penawaran harga itu bisa dipengaruhi oleh barang itu sendiri juga gitu. Terus yang kedua, jumlah penawaran barang bisa dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri juga. Terus yang kedua, jumlah penawaran barang juga bisa dipengaruhi oleh harga barang lain atau pengganti. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Kopi dan teh kan kayak sefrekuensi gitu ya, kayak misalnya kalau nggak minum kopi ya minum teh gitu. Jadi ketika misalnya kita penjual teh nih, terus kita melihat harga barang lain itu kayak kopi gitu mahal, otomatis kita berharap konsumen beralih untuk membeli teh gitu. Jadi ketika harga kopi mahal, otomatis ada kemungkinan untuk penawaran jumlah teh ini akan meningkat gitu. Jadi sehingga penjual lebih banyak menjual teh gitu. Jadi ketika kopinya mahal, otomatis tehnya ada kemungkinan untuk jumlah penawarannya untuk meningkat. Jadi jumlah penawaran barang itu bisa dipengaruhi oleh barang lain. Ketika harga kopi naik, otomatis jumlah penawaran barang teh ini juga naik gitu. Jadi bisa disebut dengan naiknya penawaran teh ini dipengaruhi oleh harga barang lain yaitu kopi. Makanya disebut jumlah penawaran barang bisa disebut dipengaruhi oleh harga barang lain atau barang pengganti. Yang selanjutnya dipengaruhi juga oleh harga input. Harga input itu apa sih? Kalau input itu adalah bahan baku sesuatu untuk barang output. Jadi input itu contohnya seperti misalnya kita akan membuat roti coklat gitu. Terus barang inputnya apa? Barang inputnya seperti terigu, gula pasir, coklat, perasa, mesin pembuat roti coklat, gedung, dan lain-lain. Dan barang outputnya apa ya? Roti coklat sendiri. Jadi input itu kayak bahan baku sebelum dijadikan untuk barang output gitu. Jadi barang outputnya ya roti coklat. Kalau inputnya ya meliputi seperti tadi pasir, gula pasir, coklat, terus karyawan sendiri gitu. Jadi bisa disebut itu barang input. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya pengaruh jumlah penawaran barang dipengaruhi oleh harga input. Misalnya ketika harga salah satu input ini meningkat, misalnya kayak tadi roti coklat ya, sebelum jadi roti coklat kan ada tepung terigu, gula pasir. Nah, salah satunya ketika misalnya harga inputnya menjadi tinggi, tepung terigu atau gula pasirnya ini menjadi tinggi, maka roti coklat menjadi kurang menguntungkan. Jadi ketika harganya otomatis kan gitu ya, ketika misalnya harga inputnya ini naik ya otomatis harga roti coklat pun akan naik nantinya di pasaran, dan malah jadi sepi untuk pembelinya gitu. Jadi kan merugikan ya. Jadi ketika harganya naik ya otomatis jumlah penawaran rotinya pun akan dikurangi oleh perusahaan itu sendiri, atau memproduksi lebih sedikit roti coklat gitu. Jadi adanya penurunan dalam penawaran roti coklat ketika harga inputnya ada yang naik gitu, atau bahkan naiknya sampai tinggi sekali ya bisa sampai membuat perusahaan itu ya mungkin menutup pabriknya, karena sangat rugi ya kalau harga inputnya mahal sekali, terus sebelum dijadikan output kan perhitungan keuntungannya kan pasti juga akan tambah mahal gitu nanti produk yang akan dijual. Jadi ya
merugikan gitu. Makanya harga input itu bisa mempengaruhi jumlah penawaran suatu barang gitu ya. Seperti roti coklat tadi, ketika tepungnya mahal, otomatis jumlah penawaran roti coklat pun akan menurun gitu. Makanya harga input bisa mempengaruhi jumlah penawaran barang. Terus yang selanjutnya adalah teknologi. Jumlah penawaran barang juga bisa dipengaruhi oleh teknologi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti teknologi itu seperti mesin suatu barang gitu. Jadi kayak teknologi yang digunakan oleh produsen untuk mengubah input menjadi output berupa roti coklat, menentukan jumlah roti coklat yang ditawarkan. Ya, jadi misalnya gini, ketika produsen menemukan teknologi mesin yang dapat mengurangi tenaga kerja, otomatis kan menguntungkan ya. Misalnya kayak si produsen ini kan karyawannya banyak gitu, terus misalnya ada mesin gitu, mesin pembuat roti gitu dengan harga misalnya 50 juta. Nah, sedangkan 50 juta ini harga mesin kan nggak mungkin setahun 2 tahun itu rusak ya, mungkin ya servis sedikit juga gitu. Dan hanya mengeluarkan 50 tahun dalam jangka 50 juta dalam jangka untuk 2 tahun gitu. Sedangkan kalau menggaji karyawan itu misalkan satu orangnya 3 juta gitu. Kalau 10 orang udah berapa gitu, dan itu bertahun-tahun kan otomatis lebih lebih menghemat biaya produksi ketika menggunakan mesin ya. Jadi ketika menggunakan mesin otomatis bisa menekan biaya produksi tapi bisa memperbanyak jumlah penawaran barang gitu. Jadi menguntungkan sekali gitu ketika adanya teknologi seperti pembuat roti ini ya. Jadi teknologi bisa mempengaruhi jumlah penawaran barang ketika si produsen menggunakan mesin pembuat roti, otomatis jumlah penawaran barang pun akan naik dan bisa menekan juga jumlah biaya produksi roti coklat sendiri. Jadi itulah kenapa teknologi bisa mempengaruhi jumlah penawaran barang juga. Terus yang selanjutnya tinggal 2 terakhir, yaitu jumlah penawaran barang juga bisa dipengaruhi oleh harapan atau ekspektasi. Contohnya seperti apa? Misalnya ada penjual telur ayam gitu. Terus penjual telur ayam ini misalnya sekarang Januari gitu. Terus jumlah telur penjual telur ayam ini beranggapan kalau di bulan Februari pasti harga telur ayam ini naik gitu, atau ekspektasinya dia itu, perkiraannya dia itu di bulan Februari itu harganya naik gitu lah. Jadi dia waktu untuk jumlah penawaran di bulan Januari ini dia mengurangi jumlah penawaran telur ayam gitu. Dan dia menyetok kayak menimbun telur ayam untuk dijual belikan semuanya di bulan Februari gitu. Jadi jumlah penawaran di bulan Januarinya ini akan berkurang gitu. Makanya jumlah penawaran barang bisa dipengaruhi oleh harapan atau ekspektasi si penjual sendiri gitu. Karena dia beranggapan kalau bulan Februari nanti jumlah harga telur ayam akan naik gitu. Jadi jadi panenan telur ayam di Januari itu ditimbun dan dikurangi untuk penawarannya di bulan Januari, untuk yang sisanya timbunannya ditawarkan di bulan Februari. Jadi harapan atau ekspektasi juga bisa mempengaruhi jumlah penawaran barang kan. Jadi kayak Januari tadi jumlah penawaran barangnya pasti akan menurun. Terus yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran barang yaitu juga termasuk jumlah penjual. Ini sama seperti misalnya kayak kita membahas telur ayam lagi. Misalnya telur ayam yang tadi 1 kilo harganya sebelumnya itu normalnya misalkan 25.000, terus habis itu menjadi naik gitu, 1 kilonya menjadi 30.000, otomatis kan menguntungkan. Nah di situ otomatis kan jumlah penawarannya naik gitu. Terus biasanya kan kalau tahu sendiri ya, kalau orang berbisnis atau penjualan gitu, orang ketika melihat harga suatu barang itu naik, otomatis orang itu juga akan
menjual hal tersebut gitu. Sama seperti telur ayam ini. Kalau telur ayam ini naik, biasanya banyak sekali yang menjual telur ayam juga gitu, ikut-ikut jual telur ayam juga misalkan. Terus ya itu ketika ketika banyak yang menjual telur ayam, otomatis kan stoknya banyak. Nah, ketika stoknya banyak malah kembali lagi menurun kan. Ketika terlalu banyak stok, ya otomatis ketika ketika jumlah barang itu terlalu banyak tapi pembelinya kan nggak seimbang, ya otomatis kan akan turun lagi harganya gitu. Jadi jumlah penjual ini berpengaruh juga, sangat berpengaruh juga, karena sangat berpengaruh pada jumlah penawaran barang. Ya contohnya seperti itu tadi, ketika harganya naik, jumlah penawarannya naik gitu. Terus tapi ketika jumlah penjualnya ini ikut-ikutan kan, melihat harga telur ayam tadi naik gitu, ikut-ikutan jual telur ayam juga gitu. Jadi jumlah penjualnya kan banyak itu, jadi kembali malah menurun lagi jumlah penawaran telur ayam. Jadi bisa naik bisa turun di dalam jumlah penjual ini. Apa itu faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran di dalam faktor jumlah penjual ini. Jadi seperti itu. Terus lanjut ke slide selanjutnya. Pergerakan dan pergeseran kurva. Yang pertama adalah pergerakan kurva. Pergerakan kurva yang di bawah ini sama seperti kurva penawaran ya. Pergerakan sama kurva penawaran itu sama. Pergerakan kurva ini bertambah dan berkurangnya permintaan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri gitu. Jadi untuk pergerakan ini hanya bisa dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Jadi ya hanya ada satu kurva yang menyilang ini ya di tengah-tengah. Yang P ini harga, yang Q ini quantity atau penawaran. Jadi ketika si harganya ini turun, otomatis jumlah penawarannya pun ikut turun gitu. Dan ketika harganya naik, jumlah penawarannya pun akan naik, sama seperti kurva tadi dan hukum penawaran. Langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu pergeseran kurva. Pergeseran kurva itu kalau pergeseran kurva itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya selain harga barang itu sendiri. Faktor-faktor lainnya seperti apa? Ya seperti tadi, seperti dipengaruhi harga input, terus teknologi, jumlah penjual, ekspektasi, dan lain sebagainya gitu. Jadi di pergeseran kurva ini garis kurvanya yang miring ini akan menjadi lebih dari satu gitu, atau lebih dari dua gitu. Jadi bisa banyak garis kurvanya karena kan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya tadi ya. Misalkan ini kita lihat ada dua garis kurva miring. Ini menunjukkan yang S ini yang pertama, yang S1 ini yang kedua gitu. Jadi bisa kita lihat misalkan di quantity di harga 3.000 yang awalnya penawarannya harga 3.000, jumlah penawarannya itu menjadi yang awalnya 4 bisa menjadi 8 gitu. Yang karena dipengaruhi apa? Karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain ini. Yang garis S1 ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, bisa harga input, bisa harga teknologi, bisa harga barang sendiri atau ekspektasi gitu. Jadi bisa bertambah gitu. Dan kalau bergesernya ke kanan itu berarti jumlah penawarannya pun naik gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau bergesernya ke kiri garisnya, berarti itu penurunan jumlah penawaran gitu. Terus yang ini misalnya harganya 2.000, jumlah penawarannya yang awalnya 8 bisa naik ke 12 gitu. Jadi kan kenaikan ya, jadi bergeser ke kanan. Jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain gitu. Seperti tadi harga input, terus teknologi dan lain sebagainya. Jadi itu bedanya pergeseran dan pergerakan kurva. Kalau pergeseran itu kurvanya bisa satu atau lebih, kalau pergerakan itu kurvanya hanya satu dan tidak bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Kalau bergeseran kurvanya bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Bisa garis kurvanya bisa lebih dari 2. Jadi sekian presentasi tugas
teori penawaran yang saya jelaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi mikro. Untuk kesimpulan yang saya pahami tentang teori penawaran ada di deskripsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.